Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi, Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Noldi Manginsihi. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Dan pendengar setia permisa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang punya hidup dan kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami akan beraktivitas. Bapa, berfirmanlah Engkau, kami sudah siap membaca dan merenungkannya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan warga Kristen dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini, hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025, terpilih dari Alkitab Perjanjian Baru dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Dengan perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia mereka yang mendengar, memelihara, dan mau untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Warga jemaat dan pendengar serta permisa siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan salah satu bagian penting dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu tentang karunia-karunia Roh Kudus. Nah, Paulus menyatakan bahwa meskipun ada berbagai macam karunia, semuanya berasal dari Roh yang satu, yakni Roh Kudus. Ayat 9 menyoroti dua karunia khusus, iman dan penyembuhan. Mari kita lihat tentang karunia iman. Di sini bahwa iman yang lebih dari sekedar percaya. Bahwa iman yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekedar iman untuk keselamatan atau yang dimiliki oleh semua orang percaya. Tetapi karunia iman khusus yang diberikan Roh Kudus kepada sebagian orang untuk mempercayai Allah dalam situasi luar biasa. Alkitab telah menjelaskan dalam Ibrani 11 ayat 1 tentang iman. Adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini berarti iman adalah keyakinan teguh terhadap janji-janji Allah, meskipun belum terlihat kenyataannya. Dan harapan dalam konteks ini bukan sekedar keinginan tetapi pengharapan yang berakar pada janji Tuhan yang dapat dipercaya. Contoh, Abraham tetap berharap pada janji Allah tentang anak meskipun usianya sudah lanjut. Dengan demikian, mari kita lihat ciri-ciri karunia iman, yaitu mampu percaya kepada Tuhan di tengah keadaan mustahil dan tidak terguncang oleh keadaan atau logika.
Warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus. Sekarang mari kita lihat tentang karunia penyembuhan. Merupakan sentuhan Allah yang memulihkan. Karunia penyembuhan bukan sekedar tindakan medis, tapi karya ilahi yang menyatakan kuasa Allah melalui orang-orang yang dipakainya. Sehingga hal-hal penting tentang karunia penyembuhan adalah tidak bergantung pada kemampuan manusia, tapi pada kehendak Allah dan dapat terjadi melalui doa, pengurapan minyak, atau perintah iman. Kita dapat lihat dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 15 yang berkata, "Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni." Dengan demikian bahwa hal ini bertujuan bukan hanya untuk menyembuhkan fisik, tetapi juga menguatkan iman dan membawa kemuliaan bagi Allah. Contoh yang dapat kita lihat dalam Alkitab, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah. Kisah Para Rasul 3, bukan hanya tubuh yang dipulihkan, tetapi banyak orang menjadi percaya kepada Yesus karena mujizat itu. Hal yang perlu kita ketahui bahwa di dunia yang penuh penyakit dan penderitaan, Allah masih bekerja menyembuhkan umatnya, sehingga kita diundang untuk percaya bahwa kuasanya tidak berubah, dan melalui orang-orang yang dipenuhi rohnya, ia masih melakukan pemulihan hari ini. Warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada yang dikasihi Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa semua karunia termasuk iman dan penyembuhan berasal dari roh yang sama. Tidak ada tempat untuk kesombongan rohani. Karunia diberikan bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk melayani tubuh Kristus dan membangun jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa pertama, Tuhan masih memberikan karunia iman dan penyembuhan. Yang kedua, karunia-karunia ini bukan hanya untuk zaman dahulu, tetapi juga untuk zaman kita sekarang. Yang ketiga, kita dipanggil untuk terbuka terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dengan demikian, kita harus katakan, "Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau masih bekerja di tengah umat-Mu. Kami rindu dipenuhi karunia iman, agar tetap percaya walaupun dalam keadaan badai sekalipun. Kami juga membuka hati agar Engkau memakai kami menjadi saluran kesembuhan bagi sesama, dan bangkitkan kami, ya Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan." Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, agar ketika dimanapun kami beraktivitas,
kami mampu melakukannya dengan seturut kehendak-Mu. Bapa, ajarkan kami terus Tuhan, untuk senantiasa mau membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.